Wali Sanga Pupuh 3 Kanjeng Susuhunan Muria Pada. Persawahan menghampar, menghijau dalam paparan sinar matahari. Bulir-bulir padi sebentar lagi siap untuk dituai. Tinggal menunggu beberapa minggu saja. Saat daun padi mulai menguning, bulir-bulir padi yang bernas siap untuk dipanen. Persawahan yang tak jauh dari kota Kudus itu sangat luas. Semua orang tahu persawahan itu milik Raden Umar Syahid, putra Kanjeng Susuhunan Kalijaga. Semula persawahan itu milik Syekh Usman Haji, atau yang lebih dikenal dengan gelar Kanjeng Susuhunan Ngudung, dan diwarisi oleh putranya Syekh Ja'far Shodiq, yang lebih dikenal dengan gelar Pangeran Kudus atau Pangeran Susuhunan Kudus, pemilik Pantai Kudus sekaligus Senopati Agung Demak Bintara. Sepeninggal Syekh Usman Haji yang gugur di Trowulan pada perang antara Demak Bintara dan Majapahit 2 windu silam, persawahan tersebut diberikan oleh Syekh Ja'far Shodiq kepada adiknya Dewi Sujinah. Ketika Dewi Sujinah dinikahi Raden Umar Syahid, persawahan itu kini menjadi milik Raden Umar Syahid yang terkenal dengan gelar Kanjeng Susuhunan Muria Pada. Seluruh hasil panen dari persawahan itu dipergunakan untuk menghidupi para santri Padepokan Gunung Muria, sebuah padepokan di kaki Gunung Muria yang dipimpin Raden Umar Syahid. Tampak di sana sini beberapa penunggu sawah berteriak-teriak mengusir kawanan burung yang ingin mencucuki bulir-bulir padi. Para penunggu sawah tak lain adalah para santri Padepokan Gunung Muria sendiri, yang kebetulan mendapat giliran tugas untuk turun gunung menunggui sawah dari serbuan burung-burung. Di sana sini beberapa kawanan burung terbang ketakutan ketika orang-orangan sawah bergerak-gerak karena ditarik oleh para santri, diiringi teriakan-teriakan lantang dari mulut mereka. Kesibukan itu berhenti sejenak ketika seseorang berlari di pematang sawah sembari berteriak, "Kanjeng Sunan hendak kemari." Mendengar teriakan itu, beberapa santri yang tampak santai segera bangkit dan berusaha bersungguh-sungguh menjalankan tugasnya. Sekarang di sana sini teriakan demi teriakan makin gencar terdengar, dan benar saja tepat di pinggir jalan serombongan orang berkuda berhenti menilik pakaian yang dikenakan. Pastilah mereka rombongan santri yang akan menempuh perjalanan jauh. Dari kejauhan pakaian putih-putih mereka berkilau-kilau karena cahaya matahari dan berkelebat-kelebat oleh tiupan angin. Mereka adalah para santri kawakan yang mengiringi Kanjeng Susuhunan Muria Pada atau Raden Umar Syahid. Sosok berusia sekitar 26 tahun turun dari kuda, menyusul berturut-turut para santri yang mengiringinya turun dari kuda. Sosok muda itu berdiri mengawasi hamparan persawahan di hadapannya. Dia adalah Raden Umar Syahid, pemimpin Padepokan Gunung Muria. "Sebentar lagi panen," ujar Raden Umar Syahid. Matanya terus mengamati persawahan. Salah satu santri kawakan mendekat ke sampingnya dan berkata, "Benar Kanjeng, tampaknya hasil panen tahun ini melimpah." "Alhamdulillah," gumam Raden Umar Syahid seraya mengangguk-angguk pelan. "Santri Gunung Muria tampaknya rajin menjalankan tugasnya Kanjeng." Raden Umar Syahid tersenyum kecil. "Gembira aku melihatnya.
kepatuhan mereka tak kalah dengan para santri kudus. Sosok tua di samping Raden Umar Syahid mengangguk seraya berkata, "Singgih Kanjeng." Raden Umar Syahid membalikkan tubuh dan berkata, "Mari kita lanjutkan perjalanan Paman, sudah makin panas." Sosok tua itu kembali mengangguk, lalu mengiringi Raden Umar Syahid yang berjalan menuju kudanya. Sekali lompatan, Raden Umar Syahid telah bertengger di atas pelana kuda. "Kita usahakan tiba di Yuwana sebelum maghrib." "Monggo Kanjeng." Kuda Raden Umar Syahid bergerak terlebih dahulu, diikuti 2 penggiringnya, berikut santri-santrinya. Raden Umar Syahid, pemimpin padepokan Gunung Muria, adalah sosok yang sangat disegani. Selain dikenal sebagai putra Kanjeng Susuhunan Kalijaga, dia juga dikenal karena kecerdasannya. Dalam ilmu agama, dia sangat mumpuni. Bahkan konon dia terkenal memiliki kemampuan-kemampuan aneh yang diwarisi dari ayahandanya. Sengaja hari ini dia turun gunung. Yuwana adalah tujuan perjalanannya. Niat ingin bertandang kepada seorang ulama yang dituakan di sana, Ki Gede Ngerang, yang juga terkenal dengan gelar Kanjeng Susuhunan Ngerang. Ki Gede Ngerang sendiri adalah adik ipar Ki Gede Getas Pandawa, keturunan Ki Ageng Tarub kedua, alias Raden Bondan Kajawan, alias Raden Lembu Peteng, yang berdiam di Tarub. Adik Ki Gede Getas Pandawa, Rara Nawangsari, dinikahi oleh Ki Gede Ngerang. Dari pernikahan itu, mereka dikaruniai 3 anak, 2 perempuan berumur 7 dan 5 tahun, bernama Dewi Rarayana dan Dewi Rara Pujiwati. 1 lelaki yang masih berusia setahun, bernama Jaka Peti. Raden Umar Syahid bertandang ke Yuwana karena keperluan mendesak. Beberapa hari lalu dia mendapatkan surat dari pemimpin Majelis Wali Sanga, perkumpulan besar para ulama Jawa yang kerap disebut wali, Kanjeng Susuhunan Giri Kedaton. Isi surat itu sangat penting karena menyangkut kisruh Majelis Wali Sanga. Nama Ki Gede Ngerang disebut-sebut di sana. Sosok yang dituakan di Yuwana itu ditengarai memiliki hubungan dekat dengan Syekh Siti Jenar, ulama yang berdiam di Cirebon, pemimpin padepokan Krendasawa. 3 tahun lalu, ulama yang tercatat sebagai anggota Majelis Wali Sanga itu dan sempat menerima gelar kehormatan sebagai wali kutub, keluar dari majelis dan menyatakan bahwa dirinya tidak ada sangkut pautnya lagi dengan Majelis Wali Sanga. Sekarang Syekh Siti Jenar seakan berjalan sendiri. Sementara banyak diketahui, murid-murid Syekh Siti Jenar bertebaran di Jawa dan banyak yang terkenal, seperti halnya Kanjeng Susuhunan Panggung. Sikap keras Syekh Siti Jenar dikhawatirkan bisa menimbulkan perpecahan di tubuh Majelis Wali Sanga. Majelis harus tetap utuh pada saat Islam sedang gencar-gencarnya disiarkan di seluruh Jawa, di wilayah bekas kerajaan Majapahit. Menurut Syekh Siti Jenar, majelis sebesar Wali Sanga tidak perlu ikut campur urusan kenegaraan. Dia memandang majelis yang sedemikian disegani itu bahwa sampai mancanegara sudah terlalu jauh ikut campur urusan kenegaraan. Syekh Siti Jenar menilai sikap seperti itu sudah melenceng dari tujuan semula, sebagaimana kebijakan awal saat pertama kali Majelis Wali Sanga didirikan oleh Kanjeng Susuhunan Tandes alias Syekh Maulana Malik Ibrahim,
yang kemudian dilanjutkan oleh Kanjeng Susuhunan Ngampil Denta alias Raden Ali Rahmat, seorang pangeran dari Campa. Setelah tongkat kepemimpinan jatuh ke tangan Susuhunan Giri Kedaton atau Prabu Satmata atau Maulana Ainul Yakin pada awal 1478, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Majelis Wali Sanga mulai syarat dengan kepentingan kenegaraan. Yang pertama adalah fatwa pada pertengahan tahun 1478 agar Demak Bintara menyerang Majapahit, yang menimbulkan peperangan besar antara Demak dengan Majapahit. Peperangan itu telah menghancur leburkan sendi-sendi perniagaan, adat istiadat, juga kerukunan antar umat beragama. Setelah 16 tahun berlalu, kemencekaman akibat perang besar itu masih sangat terasa. Ketentraman jauh dari anganan. Demak Bintara yang menjadi pemenang ternyata tak mampu mengendalikan bekas wilayah Majapahit. Jangankan wilayah di luar Jawa, di Jawa sendiri Demak kewalahan. Di mana-mana kerajaan-kerajaan kecil bermunculan. Di wilayah Jawa sebelah timur banyak kerajaan Buddha yang menyatakan merdeka. Bekas ibu kota Majapahit sendiri, Trowulan, yang semula menjadi bawahan Demak setelah Majapahit jatuh pada tahun 1478, beberapa tahun yang lalu diserang oleh kerajaan Daha yang beribu kota di Keling. Penyerangan itu terjadi pada tahun 1486. Raja Daha, Prabu Girindrawardana Dyah Ranawijaya, berhasil menguasai Majapahit kecil bawahan Demak dan membunuh Raja Majapahit, Nyolaiwa, seorang Cina Muslim yang diangkat sebagai raja oleh Kanjeng Sultan Jinbun semenjak tahun 1478. Prabu Girindrawardana Dyah Ranawijaya memboyong sisa-sisa kebesaran Majapahit ke Keling dan memaklumatkan bahwa Majapahit berdiri kembali di bawah pimpinannya. Kini dia adalah Raja Majapahit yang merdeka dari Demak. Dia mengambil gelar Sri Wilwatikta Janggala Kadiri Prabunata. Walau wilayah kekuasaannya hanya mencakup Janggala atau Kahuripan, Daha atau Kadiri, dan Wilwatikta, namun wibawanya mampu menarik raja-raja kecil. Majapahit bangkit kembali. Begitulah desas-desus yang berkeliaran di wilayah timur. Bahkan Tuban yang telah berdiri sendiri menjadi kerajaan kecil, diam-diam mengadakan hubungan dengan Majapahit di Daha tersebut. Berita mengejutkan itu sudah sampai ke Demak Bintara. Demak tak berkutik, ia masih sibuk menata diri. Perhatiannya terpecah antara wilayah pedalaman dan pesisir. Demak tengah mengincar Selat Malaka. Ia ingin menguasai jalur perdagangan. Ia tak puas hanya menjadi perantara tangan pertama perdagangan rempah dari Kepulauan Maloko. Selat Malaka adalah jantung perdagangan di Nusantara. Kerajaan yang menguasai selat itu pasti akan berlimpah kekayaan. Tetapi yang paling cemas adalah Giri. Melihat ketidaksiapan Demak merebut kembali Majapahit, Giri secepatnya menyusun pasukan bersenjata dan menyatakan diri sebagai Kesultanan Islam di Jawa belahan timur. Ini terjadi pada tahun 1487, setahun setelah Daha menyatakan merdeka dari Demak. Kabar yang tak mengenakan tersebut
mampir pula ke telinga Kanjeng Sultan Jinbun. Namun apa mau dikata, Majelis Wali Sanga adalah tulang punggung utama Demak. Dan Susuhunan Giri Kedaton, Sultan Giri Kedaton, adalah pemimpin besar majelis tersebut. Kembali Demak tak berkutik. Giri Kedaton berpusat di Tandes. Wilayah di barat Giri Kedaton, yaitu Tuban dan Lasem, adalah wilayah merdeka yang tak tunduk kepada Demak. Surabaya yang dulu dikenal dengan nama Ujung Galuh, pelabuhan utama Majapahit, kini juga menyatakan berdaulat. Terang-terangan, Surabaya menolak tunduk kepada Demak karena para bangsawannya merasa sebagai keturunan wali sepuh Kanjeng Susuhunan Ngampel Denta yang selayaknya paling dihormati oleh seluruh wali di tanah Jawa. Keadaan seperti ini membuat Syekh Siti Jenar menjauh dari Majelis Wali Sanga. Seperti perkiraannya, jika lembaga agama jatuh kepada kegiatan bernegara, hasilnya pasti kacau balau. Agama dijadikan kendaraan demi mengejar kepentingan duniawi. Belum lagi di barat, Cirebon telah berubah menjadi kesultanan dengan Syarif Hidayatullah atau yang terkenal dengan gelar Susuhunan Jati Purba atau Susuhunan Gunung Jati sebagai sultannya. Jawa terpecah-pecah menuju kehancuran. Majelis Wali Sanga seharusnya segera angkat kaki dari urusan kenegaraan. Majelis itu seyogyanya berguna sebagai pengayom seluruh masyarakat Jawa, baik yang sudah memeluk Islam maupun yang belum. Jika majelis mengurusi masalah kenegaraan, dapat dipastikan niatan sebagai pengayom sudah tak lagi murni. Ketika keberatan demi keberatan yang dilayangkan Syekh Siti Jenar tidak digubris oleh Kanjeng Susuhunan Giri Kedaton, dia segera mengambil sikap keluar dari Majelis Wali Sanga. Tindakan tersebut dipandang gegabah oleh Kanjeng Susuhunan Kalijaga, ayahanda Raden Umar Syahid. Seharusnya di tengah kerusuhan dia tidak menyatakan keluar dari majelis wali. Keputusan itu bisa memicu pertentangan baru, dan apa yang dicemaskan oleh Kanjeng Susuhunan Kalijaga terbukti. Kanjeng Susuhunan Giri Kedaton curiga Syekh Siti Jenar memiliki niatan lain. Semua santri atau ulama yang pernah dekat dengannya turut dicurigai, termasuk Kanjeng Susuhunan Ngerang di Yuwana. Matahari semakin surup ketika rombongan Kanjeng Susuhunan Muryapada alias Raden Umar Syahid memasuki Yuwana.